Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Azhara dari kelas G5 Prodi Manajemen S1 dari Universitas Teknologi Digital semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3 mata kuliah agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai muhabbatullah. Pengertian muhabbatullah. Muhabbah artinya cinta. Hal ini mengandung maksud cinta kepada Tuhan. Lebih luas lagi bahwa mahabbah memuat pengertian yaitu memeluk dan mematuhi perintah Tuhan dan membenci sikap yang melawan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu berserah diri kepada Tuhan. Yang ketiga mengosongkan perasaan di hati dari segala-galanya kecuali zat yang dikasihi. Mahabbah merupakan aspek yang sangat penting dalam tarekat pemenuhan terhadap kecenderungan fitrah dan proses intuisi terhadap keteladanan atau sunnah Rasulullah SAW. Mahabbah pada dasarnya merupakan sebuah sikap operasional, bahkan ia sering dikatakan dengan mahabbah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala seraya pemurnian diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentang mahabbah dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Makom-makom yang harus ditempuh untuk mencapai muhabbatullah adalah yang pertama yaitu taubat. Kedudukan spiritual makom pertama dari berbagai kedudukan spiritual yang harus ditempuh orang-orang yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Taubat yaitu meninggalkan segala macam maksiat serta merta dan berajam terus akan meninggalkannya. Pula pada masa hadapan, mengganti apa yang terlanjur dari dosa itu, sebab kelalaian pada masa yang lampau, dan ini juga suatu perkara yang tidak syak lagi, termasuk kewajiban taubat. Adapun penyesalan diri terhadap dosa yang berlalu dan merasa sedih di atasnya adalah perkara yang wajib, itulah dikatakan jiwa taubat, dan dengannya akan sempurna pembersihan jiwa. Yang kedua yaitu wara. Wara adalah meninggalkan hal yang syubhat, yakni menjauhi hal, meninggalkan segala hal yang belum jelas haram dan halalnya, yakni laku untuk hidup mencari yang halal, yakni takut terjerumus dalam hal yang haram. Tiga yaitu zuhud. Zuhud yaitu tidak ingin kepada sesuatu yang meninggalkannya. Istilah tasawuf yang berarti meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat materi atau kemewahan duniawi dengan mengharap dan menginginkan sesuatu yang lebih baik dan bersifat spiritual. Zuhud merupakan tapak kaki awal bagi mereka yang hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencurahkan segala-galanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu fakir, yaitu mengosongkan seluruh hati dan dari ikatan dan keinginan terhadap apa saja selain Tuhan. Maka fakir merupakan perwujudan upaya penyucian hati secara keseluruhan terhadap apa selain Tuhan. Yang kelima yaitu sabar. Sabar yaitu kekuatan jiwa yang membuat seseorang tabah menghadapi ujian. Dengan demikian, sabar pada hakikatnya adalah kekuatan batin seseorang, yang dengan itu manusia mampu menguasai dan memimpin dirinya secara baik. Adapun orang yang sangat bersabar adalah orang yang kesabarannya demi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian, jika saja seluruh cobaan menimpanya, maka dari segi kejiwaan dan hakikat tidak akan melemahkan, namun ia akan tetap kuat menghadapinya sekalipun dari segi bentuk dan rupa yang akan berubah. 6. Tawakal. Tawakal adalah memasrahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan diri dari gulita, ikhtiar, dan perencanaan, serta naik ke derajat penyaksian dan takdir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk selalu bertawakal dan menjadikannya selalu berbarengan dengan iman. Yang ketujuh yaitu ridho. Ridho adalah ajaran untuk menanggapi dan mengubah segala bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesusahan menjadi kegembiraan dan kenikmatan. Syarat mencapai muhabbatullah terdiri dari 4 syarat. Yang pertama yaitu tauhid al-mahabbah. Yang kedua yaitu ittiba,
mengikuti Rasulullah. Yang ketiga, ikhlas hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, berakhlak dengan akhlak orang-orang yang cinta karena Allah. Kemudian yaitu keutamaan muhabbatullah. Pada hakikatnya, cinta Allah Subhanahu wa taala dan rasa selalu bersamanya dapat membawa kita memiliki ruh yang lembut, yang tidak keluar darinya kejahatan dan permusuhan. Terkadang kita mencapai tingkatan mencapai segala sesuatu yang ada di saat alam ini merupakan hasil ciptaan Sang Kekasih. Perasaan semacam ini tidak mudah kecuali hati dan jiwa kita diwarnai oleh kesucian, lalu lupa benci, dengki, balas dendam, dan segala sikap. Pengaruh terhadap sikap muhabbatullah akan mengangkat seseorang melebihi selera hawa nafsunya. Ia akan membawanya jauh di atas kerasukan terhadap dunia, karena manusia yang memiliki rasa cinta akan senantiasa berupaya agar yang dicintai tetap menyenanginya. Dia ingin berpenampilan menarik di hadapannya. Dia senang jika kekasihnya memujinya. Oleh karena itu, dia berusaha menambahkan kebaikannya yang ada pada dirinya dan menghalangkan kekurangan-kekurangannya. Tanda-tanda cinta seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu menyukai pertemuan dengan Sang Kekasih, lebih mengutamakan apa yang dicintai Sang Kekasih, selalu mengingat dan menyebut-nyebutnya. Kemudian merasa tentram dengan menyendiri dan munajat bersama Allah Subhanahu wa taala serta membaca kitabnya. Tidak bersedih terhadap sesuatu yang hilang selain kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Merasa nikmat dan tidak menganggap berat kenyataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyayangi dan mengasihi semua hamba Allah Subhanahu wa taala tetapi bersikap tegas dalam semua musuh Allah Subhanahu wa taala. Terselip rasa takut dalam cinta karena rasa hormat dan takzim, menyembunyikan cinta dan enggan mengakuinya, merasa akrab dan rela. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.